Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Randy Saputra, NPM G1D01170112. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas instrumentasi biomedis. Yang pertama yaitu mengenai sirkulasi jantung. Jantung manusia merupakan organ berotot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dengan ukuran sekitar 9 hingga 13 cm yang terletak di kompartemen tengah dada, yaitu di belakang dan di sudut kiri tulang dada. Meskipun beratnya hanya 7-15 on, jantung memompa sekitar 2000 galon darah melalui tubuh setiap hari. Nah, posisi jantung ini terletak di tengah dada dan hanya sebelah kiri dada. Jantung adalah salah satu otot raksasa yang dalam tubuh. Setiap bagian dari jantung ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, bagian jantung yaitu terdapat atrium. Atrium di sini terdapat dua buah, yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Nah, ini dua kamar kosong ini bagian atas ini disebut atrium. Secara individual mereka diberi nama atrium kiri dan atrium kanan. Nah, di sini dapat dilihat di gambar, ini atrium kanan dan ini atrium kiri. Berdasarkan posisi mereka pada jantung. Atrium kanan di sini, atrium kanan ini mengumpulkan darah miskin oksigen yang telah kembali dari seluruh tubuh. Darah yang setelah dipompa akan kembali ke atrium kanan ini. Dan sedangkan untuk atrium kiri mengumpulkan darah beroksigen dan kembali dari paru-paru. Selanjutnya yaitu ventricle. Nah, ini untuk ventricle juga terdapat dua, yaitu ventricle kiri dan ventricle kanan. Nah, ini ketika jantung berkontraksi, ventricle kanan mendorong darah ke arteri tadi, yang mengarah ke paru-paru. Darah akan diisi oksigen sebelum kembali ke jantung. Nah, selanjutnya yaitu ventricle kiri ini, yang di sebelah ini ventricle kiri mendorong darah ke dalam pembuluh darah, tubuh sirkulasi melalui tubuh, karena ventricle kiri ini harus cukup untuk memberikan darah yang untuk seluruh tubuh. Nah, mereka ventricle kiri dan kanan ini harus cukup kuat. Itulah yang terbesar dan terkuat dari 4 pembilik jantung ini. Selanjutnya yaitu terdapat spektrum. Ini terdapat di bawah spektrum. Spektrum ini septum. Maksud saya septum. Septum adalah dinding otot yang tebal yang berjalan di tengah jantung. Nah, spektrum ini memisahkan antara atrium kiri dan atrium kanan. Nah, spektrum ini di tengah memisahkan atrium kiri dan atrium kanan. Cacat jantung tertentu membuat lubang pada septum sehingga darah miskin oksigen dan oksigen tidak dapat bercampur bersama, yang akhirnya mengganggu kemampuan jantung untuk berfungsi. Nah, selanjutnya itu katup. Katup merupakan memisahkan berbagai bagian jantung dari satu sama lain. Mereka memungkinkan darah ke tempat-tempat yang seharusnya untuk menjaga tidak keluar dari tempat yang seharusnya. Nah, itulah merupakan sedikit tentang bagian-bagian jantung. Nah, untuk peredaran darah di jantung terdapat yaitu pertama yaitu peredaran darah di sisi kanan, yang kedua yaitu peredaran darah di sisi kiri. Nah, untuk yang peredaran darah sisi kanan, atrium kanan. Nah, di sini atrium kanan akan terisi darah miskin dari oksigen tubuh. Nah, ketika ventrikel penuh, katup terbuka untuk memungkinkan darah mengalir ke atrium vertikal kanan. Nah, di sini dari atrium kanan akan masuk ke vertikal kanan. Nah, ketika tekanan vertikal kanan terlalu tinggi, katup menutup untuk mematikan aliran darah ke ventrikel. Nah, saat jantung berkontraksi,
katup terbuka dan memungkinkan ventrikel kanan untuk mendorong darah ke arteri dan paru-paru. Nah, setelah vertikal ini kosong tadi, katup menutup untuk mencegah darah mengalir kembali ke vertikal. Nah, selanjutnya yaitu peredaran darah sisi kiri. Nah, darah yang sekarang kayak oksigen dari paru-paru kembali memasuki ke atrium kiri ini. Nah, ketika atrium kiri penuh, katup terbuka dan untuk memungkinkan darah dari atrium kiri mengalir ke ventrikel kiri. Nah, dari atrium kiri kan mengalir ke ventrikel kiri. Setelah tekanan ventrikel kiri ini terlalu tinggi, maka katup akan menutup dan aliran darah ke ventrikel berhenti. Nah, ketika jantung berkontraksi, katup akan terbuka dan vertikal kiri mendorong ke aorta. Vertikal kiri akan mendorong ke aorta di sini. Nah, yang menyebabkan pembuluh darah tubuh. Nah, setelah ventrikel kiri kosong, katup aorta ini menutup dan mencegah darah tersebut berbalik kembali ke ventrikel kiri ini. Nah, di sini pada selanjutnya itu mengenai respiratory. Itu sistem ini saya mengambil sistem pernafasan pada manusia. Pertama, kita terlebih dahulu melihat keterangan di sini. A itu hidung, B faring, C di sini laring, D trakea, E bronkus, F paru-paru, dan G diafragma. Sebenarnya seperti yang kita ketahui, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Nah, oksigen yang dibutuhkan ini untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itulah yang akan menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Nah, organ pernafasan manusia itu terdiri ini tadi: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, yang pertama yaitu hidung. Nah, hidung ini udara masuk melalui hidung, dan udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk ini dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, yang kedua yaitu masuk ke B, yaitu faring. Nah, faring di sini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, masuk ke selanjutnya yaitu bagian C, yaitu laring. Nah, laring atau biasa juga kita sebut jakun, yang terdapat di bagian belakang faring. Laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Dan juga masuk ke yang D di sini trakea. Trakea seperti terlihat di gambar di sini. Ini merupakan atau biasa kita sebut dengan batang tenggorokan. Pada trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya masuk ke yang E, yaitu bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, di bronkus ini terdapat 2 bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, selanjutnya masuk ke F, yaitu paru-paru. Nah, sebagaimana fungsi paru-paru ini mempunyai banyak fungsi. Yang pertama yaitu ini juga merupakan untuk melindungi jantung. Salah satu fungsi paru-paru ini untuk melindungi jantung.
yang hubungannya dengan organ sekitar. Dengan ukurannya besar, teksturnya empuk, dapat menjadi bahan pelindung yang baik. Nah, selanjutnya juga ini sebagai penyaring. Nah, penyaring yang dimaksud adalah gumpalan darah kecil serta gelembung udara yang dapat menyebabkan kondisi dinamo. Ini juga paru-paru juga berfungsi untuk penampung darah. Nah, masuk ke yang G, yaitu diafragma. Nah, diafragma ini sebenarnya ini terlihat di gambar yang merah-merah ini. Ini sebenarnya tidaklah menempel di paru-paru manusia. Ini namun perannya tidak dapat dipisahkan antara di paru-paru ini. Nah, diafragma ini merupakan otot pernapasan yang terletak di bawah paru-paru dan memisahkan area paru-paru dari perut. Nah, itulah tadi tentang respiratory, pernafasan pada manusia. Selanjutnya yaitu digestif atau pencernaan. Nah, di sini saya mengambil pencernaan manusia. Nah, pertama pencernaan manusia yaitu pertama melalui mulut. Nah, dalam makanan yang akan dicerna pertama kali, baik secara makan yang akan dikunyah oleh gigi, akan masuk ke mulut. Nah, dalam rongga mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Setelah makanan tersebut akan dihaluskan melalui gigi tersebut. Nah, lidah memiliki sejumlah di dalam mulut tersebut terdapat lidah. Ini juga berfungsi untuk mengatur letak makanan di dalam mulut, mencampurkan makanan dengan ludah sehingga membantu proses menelan makanan tersebut. Selanjutnya setelah melalui mulut, selanjutnya akan memasuki kerongkongan. Nah, kerongkongan atau faring ini adalah daerah persimpangan antara saluran rongga mulut ke kerongkongan. Nah, kerongkongan merupakan organ berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Di sini setelah dari mulut tadi masuk ke kerongkongan. Nah, di sini merupakan penghubung antara mulut dan lambung. Selanjutnya masuk ke lambung. Nah, di lambung ini, lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri. Seperti di gambar ini lambung terdapat sebelah kiri, di bawah dada. Nah, dalam lambung ada 3 bagian, yaitu bagian atas atau disebut kardia, bagian tengah disebut fundus, atau bagian bawah disebut pilorus. Nah, pada kedua ujung lambung terdapat 2 klep, yaitu sphincter dan esophageal, yang berbatasan antara kerongkongan yang berfungsi untuk menjaga makanan tetap di lambung dan juga berfungsi dan juga terbuka jika makanan yang masuk. Nah, setelah makanan terkumpul di lambung, akan memasuki usus halus. Nah, di usus halus ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Itu panjang dari usus halus. Nah, pada usus halus ini terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Nah, di dalam usus ini makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi oleh pankreas dalam usus ini, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Ketika usus tadi akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap oleh pembuluh darah usus. Nah, setelah dari usus halus akan memasuki usus besar. Nah, pada usus besar ini terdapat 6 bagian seperti sektum, archidens, colon descens, colon signon, dan artery rectum. Nah, setelah di usus besar akan memasuki anus. Nah, anus ini adalah untuk
pembuangan dari makanan yang telah sisa makanan yang telah kita konsumsi tadi akan dikeluarkan melalui anus. Nah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai digestif atau pencernaan yang saya ambil itu sistem pencernaan pada manusia.